Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tufan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muti'in yang semoga selalu mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, kenikmatan yang kita dapatkan itu sangatlah banyak sekali. Dan dengan kesyukuran itu sebagai pengikat agar nikmat itu tidak lepas. Salah seorang ulama mengatakan qayyidun ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat itu dengan rasa syukur. Maksudnya dengan kesyukuran itu sebagai salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan terus-menerus kepada kita kenikmatan. Tetapi nikmat itu sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama yang lainnya, an-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau kita syukuri maka dia akan qarrat, akan tetap selalu berada, selalu kita nikmati. Namun idza kufirat, kalau nikmat itu kita kufuri, maksudnya tidak kita syukuri, maka dia akan farrat, dia akan lari dari kita semuanya. Jadi yang bikin nikmat lari itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah bagaimana sikap kita terhadap nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita semuanya. Semoga hadir kita di majelis ini menjadi salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga duduk kita ini menjadi amal soleh yang nanti akan memberatkan timbangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, salawat serta salam selalu kita curahkan dan haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah yang saya muliakan, kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawiyah, alhamdulillah sudah sampai Al-Hadits Sadis, hadis yang ke-6 ya, hadis yang ke-6. Masih banyak ya, masih banyak karena totalnya ada 42 hadis, belum ada setengahnya. Tapi insya Allah kita berjalan sedikit demi sedikit. Semoga kita bisa memahami dan kemudian kita amalkan. Karena ilmu itu Bapak sekalian tidak hanya sebatas kita mengilmui diri, tapi juga harus ada dimensi amal. Ilmu kemudian kita wujudkan dalam bentuk amal. Setelah kita amalkan, kita coba untuk dakwahkan. Kita coba untuk mengajak sedikit apapun yang kita miliki, coba kita ajak orang lain untuk bisa tahu. Karena itu sebagai amal jariyah, di antara ibadah yang nanti akan terus kita dapatkan manfaatnya. Artinya kita selalu diberikan pahala walaupun sudah di alam kubur, sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah minder, kita tidak boleh minder. Sedikit apapun yang kita miliki bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Walaupun kita hanya bisa mengajarkan satu kalimat, dua kalimat, satu kata, dua patah kata, tetapi kalau orang lain tersebut kemudian sadar mendapatkan hidayah, itu pahalanya besar sekali Bapak sekalian. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebabmu, perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada humrin na'am. Humrin na'am itu Bapak sekalian
unta yang warnanya agak kemerah-merahan, dan ini merupakan min anfasil amwal, termasuk harta yang paling istimewa bagi orang Arab pada saat itu. Maksudnya adalah kita memberikan orang mendapat hidayah dengan perantaraan kita itu lebih baik dibandingkan dengan dunia. Jadi itu sedikit apapun yang kita miliki, coba untuk kita kemudian dakwahkan setelah kita amalkan. Bismillah, kita mulai al-haditsus sadis. Imam Nawawi mengatakan hadis yang ke-6. An Abdillah an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma annahu qala. Hadis yang ke-6 ini bagus sekali diriwayatkan oleh Abu Abdillah. Ini Abu Abdillah ini kunyah, ya, bukan namanya, tapi kunyah, biasanya disebutkan dan dinisbatkan atau disandarkan kepada nama anaknya. Kata Abu itu kan maknanya adalah ayah, bapak. Sedangkan Abdillah berarti itu nama anaknya, bapaknya Abdullah. Nah, siapa namanya? Namanya adalah An-Nu'man bin Bashir. Jadi nama beliau, perawi yang sedang meriwayatkan hadis ke-6 ini, namanya adalah An-Nu'man bin Bashir. Keduanya merupakan sahabat Nabi. Jadi istimewa sekali ini, keduanya merupakan sahabat Nabi. Sahabat itu Bapak sekalian syaratnya ada 3. Ya, seseorang dikatakan sebagai sahabat. Yang pertama, dia adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Yang kedua, dia adalah orang yang beriman kepada Nabi, bertemu, beriman, dan yang ketiga adalah dia wafat dalam keadaan iman dan Islam. 3 hal ini kalau ada dalam diri seseorang, maka layak disebut sebagai sahabat. Makanya kita beriman, ya. Satu syarat saja kita terpenuhi, tapi kita nggak pernah bertemu langsung Nabi, dan tidak juga kita kita punya 2 syarat, syarat seseorang yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam, maka itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia beriman kepada Rasulullah, tetapi tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu bertemu, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi, hanya sebatas umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu keistimewaan Bapak sekalian. Jadi sahabat Nabi mereka adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan biografi An-Nu'man bin Bashir ini, An-Nu'man bin Bashir merupakan orang Ansor, ya. Jadi kita mengenal ketika Nabi hijrah itu ada 2 kelompok yang kemudian Nabi saudarakan antara kedua ini. Jadi sudah tidak ada mengenal istilah Muhajirin dan Ansor. Tapi di awal-awal masih ada istilah itu. Muhajirin orang yang datang dari kota Makkah hijrah ke Madinah, sedangkan orang Ansor ini artinya nasir, ya, orang yang menolong. Orang yang menolong dan orang yang menyambut kedatangan orang-orang Makkah yang disebut sebagai Muhajirin. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau dikenal sebagai anak yang pertama kali dilahirkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kalangan Ansor. Ketika Nabi datang, ya, maka anak yang pertama kali lahir di kota Madinah setelah Nabi ada di situ namanya adalah An-Nu'man bin Bashir. Beliau dilahirkan 14 bulan kurang lebih setelah Nabi datang di kota Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan dari kalangan Muhajirin, Bapak Ibu sekalian, dikenal dengan sebutan Abdullah ibnu Zubair, ya. Abdullah ibnu Zubair ini berarti putra dari Asma, ya, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Masih ada juga kekerabatan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor namanya adalah An-Nu'man bin Bashir setelah kedatangan Nabi hijrah. Sedangkan dari kalangan Muhajirin namanya adalah Abdullah ibnu Zubair. Semuanya memiliki keistimewaan dan memiliki nilai-nilai yang tentunya akan sangat banyak sekali kalau kita sebutkan. Kemudian terakhir Bapak sekalian, terkait dengan biografinya ini, An-Nu'man bin Bashir, beliau wafat pada tahun kurang lebih 64 Hijriah.
Jadi 64 Hijriah, jadi kira-kira usianya 60 tahun. Jadi ketika wafat usianya adalah 60 tahun. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Indah sekali ungkapan beliau ketika mengatakan sami'tu. Ini yang tidak bisa kita dapatkan. Ini yang sudah tidak bisa kita dapatkan karena kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun Bapak sekalian, jangan kita bersedih dan jangan kita minder. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, waditu anni laqitu ashabi. Aku sangat rindu untuk bertemu dengan ikhwani. Waditu an laqitu ikhwani. Aku sangat rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat yang hadir pada saat itu bertanya-tanya, wahai Rasulullah, alasna ikhwanaka? Bukankah kami ini adalah saudara-saudara Anda? Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudaraku, tetapi kalian adalah sahabatku. Karena orang yang hidup semasa dan sezaman dengan Nabi. Kata Nabi, kalian ini adalah sahabatku. Tidak hanya sebatas saudara, tapi sahabat. Karena hidup sezaman. Lalu Nabi melanjutkan, ikhwani, saudara-saudaraku yang aku maksudkan dan aku rindukan itu adalah orang-orang yang beriman, amanu bi walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, tetapi sama sekali tidak pernah melihatku. Jadi Bapak sekalian, kita ini adalah umat yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah kita juga rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di antaranya kerinduan kita bisa terobati dengan cara kita taat dan patuh kepada seluruh perintah Nabi. Karena itu sebagai modal terpenting agar kita nanti bisa dikumpulkan bersama dengan umat Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi kita kerjakan, larangan juga kita jauhi. Kita lanjutkan lagi. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di awal hadis ini, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu bayyin. Bayyin itu artinya wadihun, jelas. Sesuatu yang halal itu jelas, dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu juga jelas bagi kebanyakan orang Islam. Wa bainahuma mustabihat, dalam riwayat lain wa bainahuma umurun mustabihat. Tapi di antara sesuatu yang halal dan haram tadi, yang itu notabene sudah jelas bagi kebanyakan umat Islam, di tengah-tengahnya itu wa bainahuma, di antaranya itu ada mustabihat. Ada perkara-perkara yang masih belum jelas duduk perkaranya, apakah ini halal atau malah ini haram. Jadi Rasulullah ingin menjelaskan tiga hukum. Yang pertama adalah halal, yang itu kebanyakan sudah tahu. Yang halal makanan, semua makanan ya, asal dari semua makanan itu adalah dihalalkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, maka berubah menjadi haram. Dan Bapak Ibu bisa saksikan di dalam Al-Quran itu yang disebutkan hanyalah makanan-makanan yang haram. Yang disebutkan hanya makanan-makanan yang haram. Allah mengharamkan khinzir, babi, Allah mengharamkan darah yang mengalir, Allah mengharamkan ini dan itu. Itu hanya beberapa saja. Tetapi Allah tidak merinci barang yang atau makanan maupun minuman yang halal. Karena yang haram itu lebih sedikit, ya. Yang haram itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang halal. Yang halal sangat banyak sekali. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran sangat panjang sekali. Tapi kalau Allah sebutkan yang haram, oh berarti selain ini diperbolehkan.
Itu kaidahnya. Jadi ketika kita mengenal sesuatu yang haram, berarti yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad itu mubah atau halal hukumnya dimakan. Bapak Ibu dalam Al-Quran menemukan nggak kangkung itu halal atau haram nih? Kan nggak ada disebutkan ini bayam, kangkung, brokoli dan lain sebagainya, nggak disebutkan. Halal jelas karena tidak disebutkan termasuk di antara makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang halal pun kadang bisa berubah menjadi haram. Ya, jadi haram itu ada dua jenis, haram li dzatihi dan haram li ghairihi. Kalau haram li dzatihi itu ya haram dari sananya sudah dia haram. Ya, misalnya khamr yang sewu misalnya. Minum-minuman keras walaupun disebutkan sudah mendapatkan stempel halal pun ya, tetap haram itu. Walaupun namanya misalnya dikasih minuman halal gitu, nggak akan merubah hukumnya dia sebagai sesuatu yang haram. Karena itu adalah haram li dzatihi, karena ada zat yang diharamkan di situ. Namun juga ada keharaman itu yang disebabkan karena faktor eksternal li ghairihi. Contohnya nasi itu kan halal nih Bapak sekalian ya. Nasi itu halal dimakan. Namun ketika nasi tersebut kita dapatkan atau seseorang dapatkan dengan mencuri, maka yang halal itu berubah menjadi haram karena didapatkan bukan dari cara yang halal. Air putih halal, tapi itu bisa menjadi haram ketika kita dapatkan dengan mencuri, dengan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Jadi itu haram ya. Yang haram pun sudah jelas. Baik haram dari segi perbuatan ya, kita dilarang untuk berbuat ini dan itu, maupun larangan dari lisan, dilarang untuk berbohong, untuk berbuat riba, dilarang untuk menghina orang lain ya, dilarang untuk mencela dan lain sebagainya. Maupun juga larangan dari yang bersifat hati, misalnya kita dilarang untuk merasa ujub ya, bangga diri ya, merasa lebih istimewa dibandingkan orang lain, maka itu juga sesuatu yang haram, dilarang pada dasarnya. Nah, namun ternyata di antara kedua itu ada sesuatu yang mustabihat, syubhat yang belum jelas. Kenapa Allah SWT tidak hanya menjadikan dua hukum saja, halal dan haram? Maka hikmahnya adalah ini sebagai ujian. Ya. Bisa nggak kita melewati ujian tersebut? Kalau yang halal jelas, yang haram jelas, maka semua akan meninggalkan. Tetapi yang ini, yang tengah-tengah syubhat ini, itu belum jelas hukumnya. Maka ini menjadi salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian itu ya untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Ya. Jadi kalau kita mengetahui hal ini, maka itu sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa melewati atau tidak. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, yang hukum ketiga atau syubhat ini kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi Nabi tidak mengatakan tidak diketahui oleh semua manusia. Ya. Nabi hanya mengatakan katsir, banyak dari manusia tidak mengetahui. Maknanya ada orang yang mengetahui dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Para ulama kita menjelaskan, menurut kita itu syubhat, tetapi bagi para ulama kita yang mereka mumpuni, yang mereka pakar, yang mereka punya ilmunya, bagi mereka itu bukan sesuatu yang syubhat. Makanya ini bersifat relatif. Bisa jadi menurut A ini syubhat, nggak jelas hukumnya karena belum mempelajarinya. Tetapi bagi si B enggak, ini nggak jelas. Ini maaf, ini sudah jelas. Ya, saya sudah belajar, saya sudah pelajari, saya bertanya, ini hukumnya adalah haram. Itu syubhat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Famanittaqa syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang dia itu menjaga dirinya dari perkara syubhat tadi, jadi dia mencoba untuk menjaga jarak
maka dia sudah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, dan menyelamatkan kehormatannya. Jadi yang pertama, dia menyelamatkan agama. Maksudnya menyelamatkan agama adalah menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnatullah, siapa saja yang berbuat kesalahan dan dosa, maka dia akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kita sendiri yang nanti akan memetiknya. Wa in asatum. Tapi ketika kita berbuat buruk, kita juga sendiri yang akan menanggungnya dan bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Itu menjaga agama. Yang kedua adalah wa'irudhihi, menjaga kehormatannya. Jangan sampai nanti kita malah menggiring orang lain untuk mencemooh diri kita sendiri. Lihat, itu orang misalnya berbuat dosa, berbuat kesalahan, suka melakukan hal yang syubhat belum jelas. Jadi sebetulnya Bapak-Ibu sekalian, terkadang diri kita sendiri ini yang malah menjadikan orang lain suudzon kepada kita. Dan kita dilarang, kita dilarang untuk menjadi sebab orang lain itu berburuk sangka kepada kita. Walaupun kita niat baik, tetapi itu bisa membuat orang lain suudzon kepada kita, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan, waman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang dia itu melakukan perbuatan yang syubhat, belum jelas hukumnya, maka dia seakan-akan sudah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama mengatakan as-syubuhatu sullamun lil muharramat. Syubhat itu sebagai tangga yang bisa menghantarkan seseorang kepada sesuatu yang haram. Ada juga mengatakan as-syubuhatu hijabul muharramat. Jadi syubhat itu adalah tirai dari perbuatan yang diharamkan. Kalau kita sudah mulai membuka tirai tersebut, maka kita juga mudah untuk melakukan perbuatan yang haram. Karena setan itu sangat cerdas, sangat cerdik sekali. Dia tidak akan langsung mengatakan kepada kita lakukan hal yang haram. Tapi caranya adalah kita diminta dulu untuk melakukan sesuatu yang syubhat. Ketika dia sudah berhasil, maka kita akan digiring untuk melakukan sesuatu yang haram. Itu talwis, ya. Itu salah satu perangkap iblis dan saudara-saudaranya. Karra'i yar'a haulal hima. Nabi Muhammad bersabda seperti seorang penggembala yang mengembala di antara al-hima. Al-hima itu adalah tempat yang terlarang, ya. Tempat yang terlarang. Jadi Rasulullah mengibaratkan orang yang melakukan syubhat itu seperti penggembala yang menggembalakan hewan dekat dengan daerah yang terlarang. Dia tidak masuk ke dalam tempat tersebut, tapi di sekitarannya, sangat dekat sekali. Yusiku an yarta'afihi. Hampir-hampir dia dan gembalaannya itu nanti akan masuk ke tempat yang terlarang itu. Karena dia, hewan tersebut mungkin akan melihat itu tempat yang terlarang, rumputnya lebih hijau misalnya. Maka kemudian dia mendatanginya tanpa dia sadari. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, ala di sini lit tanbih, ya, untuk perhatian. Ketahuilah, untuk warning, ya. Ketahuilah bahwasanya setiap malik, setiap raja itu memiliki daerah yang terlarang. Ya, jadi Rasulullah SAW ingin menjelaskan dengan apa yang dipahami oleh para sahabatnya. Dan ini juga bagian dari cara Rasulullah SAW menyampaikan ilmu. Jadi mengilustrasikan seorang raja itu memiliki daerah yang terlarang, ya. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Itu kalau manusia. Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan Al-Malik, raja. Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan Al-Khaliq, sang pencipta,
maka juga memiliki al-hima, tempat-tempat yang dilarang untuk didekati maupun dimasuki. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya hima Allah atau daerah terlarang Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging mudghah, yang apabila segumpal daging itu salahat, baik, maka seluruh jasadnya juga akan baik. Namun apabila segumpal daging itu fasadat, rusak, bahkan mungkin hancur, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan ikut rusak. Ala wahyal qalbu. Nabi mengatakan itu adalah hati. Maksudnya segumpal darah, segumpal daging tadi yang sangat mempengaruhi jasad manusia, anggota tubuh yang lainnya, itu adalah hati. Ya, jadi muaranya itu adalah hati kita. Al-qalbu kal malik. Qalbu itu kata para ulama ibarat seorang raja. Wal arkanu karra'iyah. Sedangkan anggota tubuhnya itu ibarat rakyatnya. Kalau rajanya baik, dia bisa memerintahkan, berbuat kebaikan kepada rakyatnya. Rakyatnya mau tidak mau harus tunduk dan taat kepada rajanya. Namun ketika rajanya itu buruk, maka raja tersebut juga akan memerintahkan keburukan kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Nah, apa hubungannya potongan akhir hadis dengan potongan yang pertama? Ketika di awal hadis Rasulullah SAW bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang syubhat itu ada, di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh sebagian manusia. Rasulullah menjelaskan itu. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan ada hati yang itu memiliki peran penting. Munasabahnya, korelasinya antara awal hadis dengan akhir hadis, bahwasanya seseorang yang hatinya bersih dan baik, maka dia akan mudah untuk meninggalkan syubhat. Dia akan mudah untuk melakukan perbuatan yang halal dan perintah, dia tinggalkan yang haram. Yang syubhat saja dia tinggalkan, apalagi yang jelas-jelas diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika hati ini kotor, ibarat gelas yang belum dicuci, banyak debu dan tanah, kemudian kita tuangkan air seenak apapun minuman tersebut, kita tidak akan pernah minum dari gelas yang kotor ini, karena wadahnya tidak layak untuk kita jadikan sebagai gelas untuk diminum. Dia nggak siap untuk menerima kebaikan. Tapi kalau gelasnya seperti ini jernih dan kita juga melihatnya enak, nah, itu Rasulullah SAW menyibaratkan hati itu seperti raja. Bapak Ibu rahimakumullah, ini terkait dengan meninggalkan sesuatu yang belum jelas duduk permasalahannya, hukumnya, apakah itu halal maupun haram. Ada beberapa kisah menarik yang tentunya ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, suatu saat beliau mendapati di dalam rumahnya itu ada makanan yang dihidangkan oleh salah seorang pembantunya. Di ketika menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq ini punya pembantu yang tugasnya itu untuk mengambil kharaj atau semacam pajak lah dari rakyat, dari umat Islam. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah dan mendapati ada makanan, dimakanlah makanan tersebut. Lalu sama pembantunya ditanya, wahai Abu Bakar, atadri mahada? Apakah Anda tahu ini makanan berasal dari mana? Lalu Abu Bakar mengatakan, wa madza? Kemudian Abu Bakar mengatakan, ini makanan memang dari mana? Ingin mentakyin untuk memastikan ini dari mana. Maka kemudian pembantu tersebut menceritakan, Abu Bakar,
makanan ini aku dapatkan. Dulu ceritanya itu ketika di zaman jahiliyah, kata pembantunya, aku ini pernah pura-pura menjadi peramal, jadi dukun ya. Ini kuntu takahantu. Dulu aku pernah menjadi, jadi dia bukan dukun asli, cuman menipu orang dan berpenampilan seperti dukun sehingga kemudian dia dikatakan sebagai kahin atau dukun. Nah, pernah aku meramal untuk seseorang, kemudian saat aku meramal, orang tersebut saat itu tidak memiliki harta, tidak punya uang, upah untuk memberikan kepadaku. Namun baru kemarin ya, orang tersebut datang dan ingat dulu pernah aku ramal, akhirnya dia memberikan makanan kepadaku. Dan ini yang sekarang Anda makan itu adalah makanan yang diberikan hasil dari melakukan praktik perdukunan. Oke, kemudian Abu Bakar Siddiq kaget radhiyallahu anhu. Kaget, langsung masukkan jari dan tangannya ini ke mulutnya hingga beliau muntahkan semua yang dimakannya itu. Ini bagian dari warok, Bapak sekalian. Jadi sangat berhati-hati sekali. Beliau sangat menjaga perutnya, walaupun itu sebetulnya mungkin syubhat begitu. Tapi karena sikap waroknya, kehati-hatiannya, jangan sampai masuk ke dalam perut kita itu sesuatu yang belum jelas hukumnya, apalagi yang haram. Karena itu juga akan mempengaruhi diri kita. Atau maaf, misal malah mempengaruhi keturunan-keturunan kita semuanya. Nah, itu Bapak sekalian rahimakumullah, kisah dari Abu Bakar As-Siddiq yang sangat menjaga kehormatan dirinya, menjaga hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada banyak sekali kisah yang mungkin suatu saat akan kita sampaikan tentang kisahnya Abdullah, atau mungkin masih cukup ya 6 menit kurang lebih, kisahnya Abdullah bin Mubarak. Jadi kisahnya Abdullah bin Mubarak ini, beliau merupakan salah satu ulama Islam yang tidak dikenal hanya sebatas ulama. Beliau dikenal sebagai mujahid, pejuang Islam. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Beliau dikenal sebagai orang yang jama'at fihi khisalul khair, jadi menghimpun semua kebaikan-kebaikan yang ada. Ternyata ayah dari Abdullah yang dikenal sebagai Mubarak itu dulunya dia bekerja di suatu kebun rumman. Kebun rumman itu delima, ditugaskan untuk menjaga saja. Suatu ketika si pemilik kebun memerintahkan kepada Mubarak, "Ya Mubarak, tolong ambilkan aku buah delima yang sudah matang. Aku ingin merasakannya." Mubarak kemudian cari, ambil. Datang kepada pemilik kebun tersebut, majikannya, "Silakan." Dibukalah rumman itu delima, ternyata rasanya hamid, masih asam, masih kecut Bapak sekalian. Pemilik kebunnya mengatakan kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, aku minta yang hul, aku minta yang manis. Kenapa engkau datangkan yang masih kecut belum matang? Kamu nggak tahu mana yang manis? Cari lagi." Dicari untuk kedua kalinya. Cari, datang, terus kemudian diberikan kepada majikannya. "Silahkan." Kedua kalinya juga sama. "Saya minta yang manis, kenapa kamu datangkan, kamu ambil petik yang belum matang? Kamu nggak tahu mana yang manis dan mana yang belum matang." Ketiga kalinya kemudian Abdullah bin Mubarak, hampir pemilik kebun ini, majikannya marah, "Wahai Mubarak, kamu sama sekali nggak tahu mana yang manis dan mana yang belum matang?" Kemudian Mubarak mengatakan, "Wahai majikan, saya nggak tahu mana yang manis dan mana yang belum matang." Jawaban beliau kemudian, "Karena saya tidak diizinkan untuk memakan buah tersebut. Tugas saya hanya sebatas menjaga kebun, bukan untuk nyicipi." Ya. Bukan untuk nyicipi. Kemudian majikan ini kaget dengan waroknya Mubarak. Sampai-sampai sudah beberapa waktu ditugaskan untuk menjaga kebun delima, sudah beberapa kali panen, tetapi sama sekali tidak bisa membedakan karena tidak pernah
satu buah yang jatuh atau di pohonnya dipetik dan diicipi. Kemudian ini membuat kaget majikannya. Majikannya kemudian tanya, "Wahai Mubarak, saya punya anak perempuan. Itu ya sudah berkali-kali ada orang yang datang untuk melamar, tapi saya tolak terus. Kira-kira menurut Anda siapa laki-laki yang berhak untuk saya nikahin dengan putriku ini?" Mubarak jawabannya cerdas. Kita mungkin, Pak, orang Arab jahiliyah itu dulu kalau mau menikahkan anaknya itu mereka menikahkan karena al-hasab, karena keturunannya, karena kemuliaan kabilah tersebut. Sedangkan orang Yahudi, mereka kalau menikahkan anaknya itu atas dasar al-mal, harta. Sedangkan orang Nasrani, kata Mubarak, mereka kalau ingin menikahkan anaknya itu atas dasar kecantikan, paras wajah. Sedangkan Islam mengajarkan kita untuk mencari sosok calon suami maupun calon istri yang memiliki ad-din, agama. Kemudian pulanglah ini majikan ini kepada istrinya dan mengatakan, "Ini kira-kira pemuda namanya Mubarak ini cocok gak sama putri kita?" Akhirnya dinikahkanlah itu sekalian putri dari majikan tersebut dengan pekerjanya yang bernama Mubarak. Dari seorang ayah yang menjaga perutnya dari syubhat, menjaga perutnya dari barang yang tidak jelas hukumnya, bahkan dari yang haram sekalipun, kemudian menikah dengan seorang putri yang salihah, sehingga terlahir dari rahim yang saleh tersebut sosok anak yang kemudian menjadi ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak. Jadi semuanya ada kisahnya, Bapak-Bapak. Ketika kita ingin mengharapkan sosok anak yang soleh, anak yang kemudian bisa bermanfaat untuk Islam, untuk negara dan untuk siapapun, maka yang perlu untuk diperbaiki adalah diri kita terlebih dahulu. Jangan kita mengharapkan orang lain untuk berbuat baik kalau kita belum melakukan kebaikan itu dahulu. Jadi Bapak sekalian, itu beberapa kisah tentang wara'. Ya. Wara' itu adalah sikap kehati-hatian ya, terhadap barang-barang yang belum jelas asal usulnya, belum jelas hukumnya. Ya. Karena Bapak sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang halal itu lebih banyak dibandingkan dengan yang haram. Namun terkadang manusia itu selalu diganggu dengan hawa nafsunya, kalah dengan hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Semua nafs, jiwa itu, hawa nafsu pasti mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya sehingga kita semuanya bisa menjauhi perbuatan yang haram dan kita mudah untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.